Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang keempat, poin 4 sampai 6, yaitu ada organ PT, pengertian CV, jenis-jenis CV. Sebelum ke pembahasan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing, karena ada pepatah, tak kenal maka tak paham. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu buat teman-temanku kelompok 7, silakan perkenalkan diri Anda masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Khairi dengan NIM 7101419025. Saya Putri Dela Ramadhani dengan NIM 7101419135. Perkenalkan, nama saya Hanidah Isrotul Ulia dengan NIM 7101419129. Perkenalkan, nama saya Media Novianti Rahayu dengan NIM 71014419278. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, M. Salsabila Rifki dengan NIM 7101419252. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi sebagaimana berikut. Organ-organ PT. Nah, apa saja sih yang menjadi organ PT itu? Yang pertama, organ PT ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua ada direksi, dan yang ketiga ada komisaris. RUPS yakni organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kemudian ada direksi. Apa sih yang dimaksud dengan direksi? Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab secara kolektif atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengambilan keputusan untuk pelaksanaan operasional dan aktivitas usaha sehari-hari perseroan adalah tanggung jawab utama direksi. Masing-masing anggota direksi berhak melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pembagian tugas menurut keahliannya masing-masing. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditentukan melalui mekanisme RUPS untuk masa jabatan 3 tahun, namun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Dan yang ketiga ada komisaris. Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya kepada perseroan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alfi. Kepada Mas Alfi, silakan. Kemudian pengertian dari CV atau persekutuan komanditer, yaitu suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Sedangkan pengertian CV menurut para ahli mengatakan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari 2 orang atau lebih yang terbagi dalam 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif merupakan sekutu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal. Selain hanya memberikan modal, sekutu aktif juga memberikan pikirannya maupun tenaganya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Berbeda dengan sekutu pasif. Sekutu pasif merupakan sekutu yang hanya menyetorkan modal saja untuk perusahaannya. Lalu dari segi pembagian keuntungannya tergantung kesepakatan yang telah disepakati bersama.
Kemudian ada jenis-jenis CV. CV bisa disebut juga persekutuan komanditer. Jenis-jenis CV ini ada 3, yaitu persekutuan komanditer murni, kemudian ada persekutuan komanditer campuran, dan yang terakhir ada persekutuan komanditer bersaham. Kemudian yang pertama, persekutuan komanditer murni. Bentuk persekutuan komanditer di mana di dalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer campuran, merupakan bentuk persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma jika firma memerlukan modal tambahan. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah komanditer. Yang ketiga ada persekutuan komanditer bersaham. Persekutuan komanditer bersaham yaitu bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak bisa diperjualbelikan, di mana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pembahasan yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Tetapi karena keterbatasan waktu, kami hanya menerima 3 penanya tercepat. Silahkan bagi yang ingin bertanya, sebutkan nama dan NIM Anda terlebih dahulu. Setelah kami mempersilahkan Anda bertanya, baru Anda sampaikan pertanyaannya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Hehe, enggak, bercanda. Suaraku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Cukup sekian dan terima kasih. Lain waktu kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.